Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mahningsih, NPM 2422211, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, semester 5G. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai lingkungan sebagai sumber belajar, di mana tugas ini tugas kelima dari mata kuliah pendidikan kelas rangkap yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Sebelum lebih lanjut mengenai pembahasan lingkungan sebagai sumber belajar itu, kita harus tahu dulu apa itu komponen-komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu guru sebagai sumber belajar, sekolah sebagai sumber belajar, dan teman sejawat sebagai sumber belajar. Mari kita bahas. Di mana yang pertama yaitu pengertian sekolah sebagai sumber belajar, bukan hanya tempat untuk mencari atau mendapatkan pengetahuan saja. Sekolah itu berfungsi sebagai belajar yang penting dalam memanfaatkan lingkungan sekitar, di mana lingkungan sekolah baik itu fisik maupun sosial. Nah, di sini lingkungan sekolah itu memberikan pengalaman langsung siswa untuk memahami pembelajaran melalui interaksi dengan lingkungan, yaitu dengan membantu kreativitas dan motivasi belajar mereka, serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap pembelajaran berbasis lingkungan, menjadikan proses itu lebih menarik, dan mendorong siswa itu untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran secara mandiri. Yang kedua yaitu pengertian guru sebagai sumber belajar, di mana guru itu merupakan individu yang memiliki peran sentral dalam proses pendidikan dan tidak hanya mengajarkan materi pelajaran pada saat proses pembelajaran, tetapi guru juga berfungsi sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam mengembangkan misalnya keterampilannya, pengetahuannya, dan nilai-nilai moral yang diperlukan untuk masa depan. Nah, guru juga di sini bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, memotivasi siswa, dan memberikan contoh yang baik dengan penguasaan materi yang mereka dapatkan. Guru juga bisa menjawab pertanyaan siswa itu dan membimbing mereka dengan memahami konsep-konsep yang diajarkan. Dan yang ketiga yaitu teman sejawat sebagai sumber belajar, di mana teman sejawat itu sebagai sumber belajar merujuk pada interaksi dan kolaborasi antar siswa dalam proses pembelajaran. Melalui diskusi misalnya, kerja kelompok, siswa itu dapat berbagi pengetahuan, bertanya, dan menjelaskan konsep dengan cara yang lebih mudah dipahami. Tujuan ini menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, di mana siswa itu merasa lebih nyaman untuk berpartisipasi dan belajar satu sama lain. Nah, di